43. Dua kursi berderit saat berbelok perlahan, memperlihatkan dua lelaki tua. Seseorang memiliki rambut berpasir, dengan mata besar dan tangan kurus yang setiap kali jarinya mengetuk sandaran tangan, itu bergema. Matanya bersinar keemasan seperti pedang yang menusuk, cukup untuk memotong hati seseorang. Penatua kedua berambut merah dan mengambil napas panjang. Setiap hembusan napas melengkungkan udara seolah-olah dia menghembuskan api. Satu pandangan sudah cukup bagi Zuo Fan untuk mengetahui bahwa mereka lebih kuat dari Long Jiu. Salah satu dari mereka bahkan melatih tubuh emas sampai selesai sementara yang lain mengembangkan metode budidaya api untuk sukses besar. Dalam waktu singkat Zuo Fan terkena kekuatan mereka. Dia tahu orang tua itu tidak jauh darinya. Panggung Radiant. Dalam domain fana, siapapun yang mencapai tahap ini adalah salah satu dari sedikit yang terkuat di benua ini. Jadi ini adalah kekuatan pavilion naga terselubung. Zuo Fan menghela nafas di dalam. De Penatua Pirang melirik Zuo Fan. Apakah kamu yang Zuo Fan tua Jiu tidak bisa berhenti memuji? Ya, aku dengar kamu adalah Master Arai kelas 5. Zuo Fan mengangguk. Sebelum memahami karakter keduanya, dia menahan diri untuk tidak bertindak santai. Junior memiliki pemahaman yang sepele tentang Arai kelas 5. Tapi tidak ada yang bisa dianggap oleh senior sebagai nilainya. Hahaha. Master Arai kelas 5 adalah yang mulia di terselubung pavilion naga. Dan kami berdua hanyalah sesepuh. Bahkan kami harus menunjukkan rasa hormat kepada kamu. Tetua berambut pirang itu tertawa ramah, tidak sesuai dengan ekspresi kakunya. Suara kasar tetua berambut merah itu menggelegar. Hei nak, Jiu tua bilang kamu cukup sombong, bahwa kamu bisa membesarkan klan yang tidak dikenal di atas klan. 7 rumah dalam 10 tahun. Mendengarkanmu berteriak Bro Jiu benar-benar cukup arogan. Kenapa kamu begitu pemalu saat menghadapi kita berdua? Petik 2. Zuo Fan tersenyum. Aku telah bertemu dengan Bro Jiu berkali-kali dan mengetahui batasannya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu kalian berdua. Para tetua terkejut. Wajah Long Jiu berkedut dan membentak. Nak, kamu bilang kamu melihat melalui aku, begitukah? Tanda tanya. Dan di sini aku pikir kamu suka memerintah kepada siapapun yang kamu temui padahal sebenarnya kamu bertindak seperti ini hanya di sekitar aku. Kamu pikir orang tua ini sudah dicuci? Hehehe, tentu saja tidak. Aku menganggap Bro Jiu sebagai teman aku, dan dengan betapa luasnya pikiran kamu tidak akan pernah menurunkan diri kamu ke level aku. Jika aku bertindak sama dengan orang yang berpikiran satu arah, aku akan mati. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itu bukan lagi arogansi, tapi kebodohan. Ketiganya tersenyum di dalam. Si pirang dan tetua berambut merah bahkan menunjukkan persetujuan. Seperti yang dikatakan Jiu tua, anak ini bisa melihat menembus orang lain sambil juga menangani mereka masing-masing dengan sanjungan tanpa celah. Kata-katanya mungkin membuat Jiu tua kesal tapi sebagai senior, dia tidak akan bertengkar dengan juniornya. Aku suka anak ini. Hahaha. Tetua berambut merah itu tertawa, sementara tetua berambut pirang itu mengangguk. Jika aku tidak tahu kamu tidak punya niat untuk bergabung dengan pavilion naga terselubung, aku akan bersikeras agar kamu bergabung dengan kami. Hahaha. Zuo Fan mungkin akan menangkupkan tangannya sambil tersenyum, tapi sebuah cibiran muncul. Hatinya. Jika Kaisar Iblis yang mulia dan jatuh ini tidak dapat bangkit kembali, dia tetap tidak akan bergabung dengan parti yang bahkan tidak memiliki kultivator panggung Radiant. Cukup sebaliknya, sebenarnya.
Jika kamu orang tua berkabut terjebak dalam kultivasi, orang tua ini akan memberi kamu petunjuk. Oh, kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang lembah neraka ada di sini. Apakah kamu yakin? Wajah pria tua berambut pirang itu berubah serius saat mereka membahas hal-hal penting. Long Jiu mengalihkan pandangannya ke arahnya, sangat ingin tahu. Zuo Fan mengangguk, setengah bulan yang lalu, aku menemukan klan Sun memiliki dua aura yang lebih kuat selain Penatua Jian. Karena aku keluar dengan pekerjaan beberapa hari terakhir ini, aku tidak mengawasi klan Sun dan tidak jelas apakah lebih banyak yang datang. Semakin banyak semakin baik. Aku akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Long Jiu menamparkan meja saat matanya menjadi haus darah. Jiu tua, jangan biarkan kemarahan menutupi penilaianmu. Pria tua berambut pirang itu mengerutkan kening dan berkata kepada Zuo Fan, adik laki-laki, bagaimana kamu tahu? Seekor kucing memiliki jalannya, dan begitu juga seekor tikus. Semakin sedikit kamu tahu, semakin baik. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Pria tua berambut pirang itu ragu-ragu, sementara Long Jiu yakin, kakak ketiga, berita saudara Zuo dapat diandalkan. Ketika bajingan Jian Fan itu datang ke Windegaze City, jaringan mata-mata kami tidak mengambilnya dan kami hanya mengetahuinya berkat peringatan saudara Zuo. Aku bisa membuktikannya, karena aku sendiri yang memeriksa validitasnya. Penatua berambut pirang itu mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, adik laki-laki, kamu sangat luar biasa. Aku ingin tahu siapa tuanmu. Tuan 9 ketenangan, Zuo Fan berseru. Mereka tercengang. Nama ini mendominasi hingga ekstrim, tetapi kapan benua ini memiliki persona seperti itu? Zuo Fan tersenyum pada dirinya sendiri. Di wilayah suci, itu akan mengisyaratkan lokasi 9 kata-kata kaisar. Tetapi di wilayah fana, tidak ada yang lebih bijak. Bagaimanapun, orang-orang di sini terlalu jauh, cukup untuk menyimpan rumor kuno seperti itu. Dari mencapai telinga mereka. Tuanmu pasti ahli tersembunyi untuk melatih saudara Zuo menjadi master larik kelas 5. Penatua pirang itu tidak mendesak lagi. Saudara Jiu, apakah kamu memiliki pil pemulihan? Zuo Fan melontarkan pertanyaan. Long Jiu mengangguk saat dia mengeluarkan botol. Apakah seseorang dari klan Luo terluka? Pil pemulihan adalah pil tingkat 3, tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu umum, setidaknya bernilai 100.000 batu roh. Tetapi karena Zuo Fan menginginkannya, Long Jiu pasti akan menyetujuinya. Apa nilai pil ini ketika keduanya sedekat saudara dan bahkan ada 10 juta hutang yang mengikat mereka? Zuo Fan mengambil pil itu lalu menangkupkan tangannya. Terima kasih, saudara Jiu dan para tetua. Aku akan pergi sekarang. Sialan, inilah tujuanmu selama ini. Long Jiu mengutuk, kamu mengganggu kami karena sedikit pil, jadi sekarang kamu harus menanggung hukumanku. Zuo Fan tertawa ketika dia memecatnya, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Lembah neraka akan menyerang dalam 2 hari. Lebih baik tingkatkan keamanan. Kemudian dia keluar sambil tertawa. Long Jie dan Long Kui melihat Zuo Fan yang sangat senang keluar dan tahu dia memiliki percakapan yang menyenangkan, yang hanya berhasil hati mereka berdua. Fakta bahwa anak seperti dia memiliki hak lebih dari mereka untuk bergabung dalam pertemuan para tetua membuat mereka kesal, khususnya Long Kui. Penatua berambut pirang itu mengelus jenggotnya, menjaga sosok Zuo Fan di matanya. Saudara-saudara, anak ini menampilkan penampilan yang cerdas. Sementara setiap kata yang dia ucapkan dipertimbangkan dengan cermat.
Sangat muda namun sangat terampil. Mau tak mau aku bertanya-tanya siapa muridnya. Paviliun naga terselubung harus menghubungi tuannya. Keduanya mengangguk. Di sisi lain, Zuo Fan langsung pulang. Sepanjang jalan, dia bahkan melihat beberapa orang mencurigakan berkeliaran. Pertarungan hebat akan segera meletus. Dia segera kembali ke Luo Yunchang. Terima kasih kepada pengarahan orang tua itu, Luo Yunchang sekarang mengetahui pasang surut peristiwa masa lalu dan mulai bersimpati dan berhubungan dengan mereka. Karena keduanya menderita di tangan musuh bersama, aliansi mereka menjadi lebih padat. Zuo Fan santai melihat ini dan melemparkan botol ke Tuan Gunung. Ambil ini. Aku harap kamu akan mencapai puncak kamu dalam waktu singkat. Apa ini? Lei Yuting bertanya. Pil pemulihan. Apa? Lei Yuting tercengang. Dia tahu nilainya. Bahkan jika Gunung Blackwind dirampok selama setahun penuh, mereka masih tidak dapat mengumpulkan batu roh untuk membayarnya. Namun dia melemparkan pil yang begitu berharga begitu saja. Apakah klan Luo sekaya itu? Melihat melalui dirinya, Luo Yunchang menepuk tangan Lei Yuting. Saudari Yuting, tenanglah. Paviliun naga terselubung berhutang 10 juta kepada kita. Pil kelas 3 bukanlah apa-apa. Keterkejutan Lei Yuting membuatnya ternganga. Tidak heran Paviliun naga terselubung melindungi mereka secara gratis. Tunggu, adalah Cloud Manor. Sekaya itu. Tapi Zuo Fan memutar matanya ke arah senyum cerah Luo Yunchang. Wanita semua sama. Mereka semua suka membandingkan. Sementara itu, di ruangan gelap klan matahari duduk 4 orang. 3 dari mereka menyembunyikan wajah mereka, meskipun tidak dapat menyembunyikan energi keji yang mereka keluarkan. Sementara yang keempat adalah tetua ke-8 lembah neraka, Condor Jian Fan. Pemuda tampan yang berdiri di depan mereka dengan senyum menyeramkan adalah Yang Ming. Juga dikenal sebagai Yu Ming di lembah neraka. Yu Ming, Penatua Jian memulai, kamu bersembunyi selama lebih dari 1 dekade di Blackwind Mountain. Kamu telah melakukannya dengan baik, tapi ini bukan pekerjaan untuk seorang gadis. Ada insiden, tapi sudah diurus. Yu Ming tersenyum. Wos, sebuah cahaya hitam membuntuti wajahnya, mengeluarkan darah. Yu Ming terkejut Penatua Jian akan menyerangnya. Menatapnya, Penatua Jian berkata tanpa perasaan, rencana rahasia ini telah berjalan selama 1 dekade. Jika terlalu percaya diri kamu merusak rencana rumah, aku akan membuat kamu memohon kematian. Ya, Yu Ming membungkuk saat keringat dingin terbentuk. Pergi. Penatua Jian melambai, kami akan mulai 3 hari dari sekarang. Yu Ming berada di depan pintu ketika dia menangkap ejekan Penatua Jian. Tidak ada anggota klan Luo yang diizinkan untuk hidup, terutama penggemar Zuo. Yu Ming berhenti setelah setiap kata. Mengangguk, niat membunuh Penatua Jian melonjak. Bahkan jika Paviliun naga terselubung menggunakannya untuk membunuh Yu Quan, tangannya ternoda oleh darah saudara juniormu. Tidak ada orang seperti itu yang akan hidup di dunia ini. Ya, Yu Ming menggertakkan giginya, senyumnya haus darah.